我带你们将那些叛贼一网打尽。本城主就是要击，竟敢擅闯一技之处！本会长就要你给我死的偿命！Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari ini hari Waisak guys. Selamat merayakan bagi orang-orang yang beragama Buddhis. Merayakan hari Waisak 1111. Oke, hari ini Mimin agak telat uploadnya karena ada sedikit kendala. Mimin akan menghibur kalian di tanggal merah ini dengan kehadiran dari Sandeo Pakboy. Seru ini mah guys. Di part 388 Nitian Jejun, kita semua bakal melihat ada satu sosok wanita yang sangat cantik dan lumayan hebat. Dia bisa membuat pil-pil tingkat tinggi, walaupun tidak setinggi Tan Yun sih. Tapi yang serunya adalah Tan Yun akan bertarung melawan para pengkhianat, yaitu Wakil Miao dan Siapa Hayu. Maka seru pertarungan melawan para pengkhianat di sekte ya. Hehehe. Kalau berdasarkan part terakhir kita udah melihat kondisi jadi aman setelah para kroco dari kota Yichi diusir gara-gara kota mereka dikepung oleh kota-kota lain yang bekerja sama dengan si Tan Yun. Barulah Tan Yun kembali ke kota dan mendiskusikan beberapa hal penting, seperti formasi buatan Son Yandro yang sangat kuat tetapi tidak bisa dikendalikan. Disinilah dia dianggap sebagai orang yang menguasai semuanya guys. Pil dia paling jago, buat formasi lebih jago lagi, apalagi soal bertarung ya kan. Nah, habis ini bakal menyusup nih ke kotanya musuh. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Sementara itu di tempat lain ada seorang wanita cantik yang sedang sibuk memurnikan pil. Dia percaya selain warisan dari alkemis tuanya, nggak ada orang lain yang bisa membuat pil kualitas lebih tinggi daripada kelas abadi tingkat atas di tanah Yichi. Jadi pertanyaannya gimana caranya di kota Sonyon ada yang bisa membuat pil tingkat kaisar yang jauh lebih tinggi lagi ya kan? Apalagi cuma di tanah Yichi lah yang memiliki bahan ramuan paling bagus dibandingkan kota-kota lain. Nah ternyata guys, wanita ini adalah seorang penguasa kota. Cuman nama kotanya apa kita masih belum dikasih tahu nih. Dia mendapatkan informasi dari bawahannya, penguasa kota Yichi alias Long Xiao memimpin pasukan untuk mengepung kota Sonyon. Tapi nggak disangka, kota-kota lain malah mengepung kota Yichi. Sehingga penguasa kota Yichi harus menarik pasukannya dan kembali ke kota untuk bertahan. Tentu melihat keempat kota besar lain yang membantu kota Sonyon, itu berarti ada kesepakatan yang terbentuk di sana. Apalagi ini terjadi setelah pertemuan para jenderal kota yang dibawa oleh Tan Yun ya kan? Dari situlah dia paham guys, surat undangan yang dikirimkan oleh kota Sonyon kemarin itu bukanlah surat palsu. Nah, penguasa kota ini mulai tertarik kepada kota Sonyon. Dia memerintahkan bawahannya agar segera mengundang penguasa kota Sonyon supaya menjadi tamu terhormat. Mantap. Ini wanita penguasa kota dari mana ya? Tampaknya sih cukup oke ya buat kerjasama dengan Tan Yun nanti. Ya, kita saksikan saja. Sementara itu, ternyata bawahannya si botak tadi itu melaporkan masalah ini kepada atasannya Xia Yinqiu. Wah, jahat dia ternyata ya. Sang penguasa pun memberikan perintah agar mengabaikan dulu rencana mereka, karena dia pengen pantau lebih jauh. Setelah si bawahan botak pergi, Xia Yinqiu pun muncul guys. 云星仙城没出军打他们，还想派兵护主轩辕仙城。 Yinqiu datang melaporkan kota Yichi meminta bantuan kepada kota Longyun mereka gara-gara dikepung oleh banyak kota lain. Sehingga penyerangan kali ini kepada kota Sonyon itu gagal. Ini pasti ulah hanya lagi nih kata dia nih. Sang penguasa pun memberikan perintah agar segera sebarkan berita ini ke seluruh tanah telantar alias tanah Yichi. 亲自到龙云仙城求援。这点小事而来，是，
Asalkan mereka bisa merebut kota Sonyon, maka semuanya bisa mereka kuasai. Dan tentu bisa mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan tanah Ichi. Jadi diberikan sayembara gitu guys. Bagi siapapun yang bisa menghabisi Tan Yun, akan dikasih kesempatan buat meninggalkan tanah Ichi dan memasuki kota Longyun. Itulah yang diincar oleh para jenderal yang berkhianat guys. 还想派兵护主轩辕仙城气之地， 属下遵命。 向整个一气之地传出消息。 Sementara itu, penguasa Ichi yang pusing karena sepertinya mereka membutuhkan waktu 10 tahun lagi baru bisa menembus pertahanan kota Sonyon. 10 tahun lewat, maka semua pasukan akan dikirim untuk menghancurkan kota Sonyon dengan satu serbuan penuh. Mantap ini seru ya guys. Mumpung masih lama, Dewa Pak Boy berfokus meningkatkan kekuatan di pagoda ronda waktu. Dan sekarang dia sudah mencapai ke tingkat kaisar level 8. Api dan es homengnya pun meningkat drastis. Setidaknya ini cukup buat melawan musuh di tingkat Saint Bumi level 11. Inilah waktunya untuk perang besar, kata dia. Sementara di luar, para pasukan kota Ichi masih sibuk menyerang pelindung kota Sonyon tanpa henti. Padahal keempat kota besar yang mengepung kota Ichi sudah ditarik mundur. Tapi tampaknya kota Ichi masih nggak mau menyerah ya, menerobos kota Sonyon mereka. Benar-benar kakek tua yang kepalanya batu banget guys, keras sekali. Setidaknya keempat kota sudah memberikan waktu yang cukup untuk hanya bersiap memperkuat diri. Tinggal mereka melangkah ke rencana selanjutnya. Untuk masalah formasi pelindung ini nggak perlu dikhawatirkan lah. Hanya pun membawa mereka untuk melihat ke rencana selanjutnya dia guys. Dan tua. Ternyata Dewa Pak Boy kita membawa Son Yandro dan Sang Jenderal teleportasi ke dekat kota Ichi. Yes, ini adalah formasi teleportasi yang ditanam oleh Ying Ying kemarin. Mantap. Dan inilah rencana selanjutnya. Dengan formasi ini, mereka bisa menyerang kota Ichi secara diam-diam. Son Yandro ingin menghabisi semua pengkhianat dari kota Sonyon, yaitu Jenderal Sima beserta jenderal lain. Tan Yun membawa mereka masuk ke kota Ichi. 拿下一气之城，指日。 Wah gila ya, berani banget mereka masuk ke sarang musuh guys. Melihat kota Ichi yang cukup bagus, bahkan energi spiritual di sini jauh lebih banyak daripada kota Ichi-nya. Ini sangat bagus kalau bisa direbut dan diperluas wilayahnya. Sayangnya penguasa kota Ichi ini dikuasai oleh Long Xiaolin yang sangat jahat. Udah gitu dilindungi oleh kota Longyun. Banyak sekali praktisi dan warga yang dieksploitasi dan diperbudak guys. Makanya gak heran kota ini terlihat miskin. Hanya pastikan mereka tidak perlu khawatir. Karena cepat atau lambat mereka akan menguasai kota Ichi. Lalu membuat kota ini menjadi bagus kembali. Soalnya kan kota ini udah dibuat miskin ya. Hanya menghipnotis salah satu warga agar membawa mereka menemui persatuan alkemis yang berasal dari kota Sonyon. Mereka pun sampai guys. 带我们去找从轩辕县。 Di sana sudah ada ketua pavilion dan wakil yang berkhianat. Mereka kaget ketika mereka hadiran Tan Yun dan yang lainnya. Tapi justru ini bagus. Karena mereka bertiga masuk ke kota Ichi itu seperti mangsa yang empuk. Terjadilah pertarungan antar mereka guys. Dengan mudah Son Yandro menghabisi ketua pavilion. Sementara wakil Miao akan Tan Yun urus. Dia sudah lama memiliki dendam kepada orang ini. Jadi harus diselesaikan hari ini juga. Terjadilah adu kekuatan di antara mereka guys. 本城主就是要击。 竟敢擅闯一技之处！ Kekuatan Dewa Pak Boy yang sudah meningkat drastis. Wakil Miao udah bukan apa-apanya di hadapan dia, hanya seperti sampah. Berlanjutlah adu pedang di antara mereka. Sing sing sing. Wakil Miao dibuat tidak berdaya guys. 本
会长就要你给我死在场面。 Dia langsung berlutut memohon ampun dan memastikan akan memberikan apapun yang Tanyu inginkan. Oke kalau gitu, aku mau hidupmu. Langsung dia Pak Boy tebas sampai meninggoy. Bener juga ya, kan tadi katanya mau ngasih apapun. Sementara ketua pavilion dibantai habis-habisan oleh Son Jandro. Giliran udah kalah nih, baru mohon ampun dia. Sudah mengkhianati kota Sonyan dan pindah ke kota Ichi, tapi masih nggak tahu malu ya. Akhirnya dia pun ditebas sampai meninggoy guys, mantap. Tanyun menyuruh kedua bawahan di sana buat menyebarkan berita. Pavilion alkemis sudah dihancurkan dan bersiaplah agar semua pengkhianat kota Sonyan dihancurkan juga. Dengan ini, mereka nggak perlu menyebarkan berita besar. Tapi pastinya kota Ichi kan akan melindungi para pengkhianat itu. Lantas gimana cara mereka menghabisi mereka ya? Justru itulah Tanyunya tunggu-tunggu guys. Biar dia bisa menghancurkan mereka semua secara bersamaan dalam satu perang besar. Ya juga ya, diserang sekali langsung hancur semua guys, mantap. Pavilion alkemis pun dibakar habis. Waktunya perang besar dilakukan. Hehehe. Wah, tapi yang perang cuma 3 orang guys. Tanyun, Sang Jenderal dan cuma Son Jandro doang. Tanpa takut menyerbu kota Ichi. 3 melawan 1 kota. Keren. Mari kita lihat deh. Spoiler untuk part 389 Nitian Zejun yang akan rilis lagi di hari Jumat, oke? Nah, singkatnya, kita semua bakal melihat. Anaknya Jenderal Sima akan menemui 2 Jenderal kota Ichi. Apa rencana anak Jenderal Sima nih? Tapi ternyata dia malah dijebak dan diserang oleh Sang Jenderal sampai meninggoy guys. Sementara Tanyu memperhatikan itu semua, dia memuji si Jenderal yang memilih menghabisi anaknya Jenderal Sima secara langsung. Karena dia tahu wanita itu sangat licik, sangat bagus ya keputusannya. Tanyu memberikan mereka satu kesempatan untuk meninggalkan kota Ichi. Tapi nanti akan terjadi pertarungan besar nih guys. Wah seru ya. So kita tunggu lagi di part 389 Nitian Zejun di hari Jumat ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, oke? Go Be Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.